من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menghendaki hasil tanamannya di akhirat, maka akan kami tambahkan baginya hasil tanamannya tersebut. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha. Dan barang siapa yang berkehendak hasil tanamannya di dunia, maka kami akan berikan kepadanya sebagian darinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi tidak ada bagiannya di akhirat satu bagian pun. Dari ayat yang suci dan berkah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Di antaranya, yang pertama, setelah ayat sebelumnya menjelaskan maha lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, baik yang mukmin maupun yang kufur. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rezeki yang begitu luas sesuai dengan kehendaknya yang berdasarkan hikmahnya kepada seluruh makhluknya, khususnya kepada manusia secara keseluruhan. Tidak satu pun dari hamba-hambanya yang luput dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ini merinci dan mengurai bagian-bagian rezeki dan begitu pula anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang untuk orang yang beriman, begitu pula yang kufur, baik yang ahli akhirat, begitu pula ahli dunia. Kemudian ayat ini juga menunjukkan worldview Islam dan worldview Al-Quran, yaitu pandangan dunia, bahwasanya di dalam umat manusia itu secara garis besarnya terdapat dua worldview, terdapat dua pandangan dunia. Ada pandangan dunia ilahi dan ada pandangan dunia materialisme. Kemudian ayat ini juga mengibaratkan dunia ini sebagai ladang dan manusia sebagai petani, dan amal perbuatan yaitu sebagai benihnya. Kemudian petani ini yang menanam benih akan memanen hasilnya, apakah di dunia dan akan panen atau di akhirat. Inilah kira-kira yang dibahas di dalam ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang hendak menanam benih akhirat, akan kami tambahkan baginya penanaman benihnya. Itu salah satu versi terjemahan. Tetapi bisa juga kita terjemahkan yang lebih mendekati daripada ayat ini, yaitu barang siapa yang berkehendak hasil tanamannya di akhirat, maka kami akan lipat gandakan hasil tanamannya tersebut. Di sini menggunakan kata
harsun. Asal kata dari harosa, yaitu menanam bibit atau menanam benih. Yang mana maksud di dalam ayat ini menggunakan kata harsun ya, adalah hasil tanaman, ya, yakni hasil perbuatan yang ingin ia dapatkan di akhirat. Ya, sebagaimana dalam ayat ini bahwasanya dunia ini diibaratkan sebagai ladang, mazro'ah. Kemudian manusia adalah petani yang menanam benih. Kemudian benihnya adalah amal soleh. Ya, jadi amal soleh sebagai benihnya, dan harsun itu sebagai hasil dari penanaman benih tersebut. Maka kita mungkin bisa mengurai makna ayat ini dengan ya, barang siapa yang menanam benih amal soleh di dunia ini dan berkehendak ya, hasil panennya dipetik di akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan hasilnya dan juga akan menganugerahkan kemampuan yang lebih besar lagi untuk bisa melakukan amal soleh yang lebih berkualitas lagi, sehingga menghasilkan hasil di akhirat kelak dengan hasil yang berlipat ganda dan tak terhingga. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu nazid lahu fi harthihi. Kami akan tambahkan ya, baginya hasil tanamannya di dunia. Yang ditambahkan di sini adalah ya, hasil usahanya di dunia, hasil amal solehnya di dunia, ganjarannya ya, amal solehnya di dunia dengan tambahan yang berlipat kali ganda, dengan ganjaran yang tak terhingga, melebihi dari semestinya yang didapatkan dari apa yang dia usahakan. Kemudian juga ya, nazid di sini bermakna yang ditambahkan itu selain daripada ganjaran di akhirat, juga kemampuan kepada manusia ini untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan amal soleh. Makin diberikan peluang lagi untuk melakukan amal-amal yang berkualitas, sehingga perbuatan-perbuatannya itu berkualitas, sehingga hasilnya pun juga makin lebih banyak lagi. Nah, jadi ganjarannya saja sudah berlipat kali ganda, kemudian ditambah lagi kapasitas dan kemampuan kepada orangnya ini yang berkeinginan hasilnya di akhirat dia dapatkan, ya, kemampuan untuk melakukan amal soleh, amal yang berkualitas, sehingga hasilnya pun lebih berkualitas. Diberikan bibit yang lebih berkualitas sehingga hasil tanamannya jauh lebih menghasilkan. Jadi nazid ya, lahu di sini memiliki dua ya, makna, dua cakupan yang ditambahkan. Tambahan ganjaran berlipat ganda, tambahan hasil ya, panen yang tak terhingga, dan ditambahkan kemampuan untuk melakukan amal soleh yang lebih berkualitas lagi, sehingga hasil panennya pun jauh lebih berkualitas dan lebih banyak lagi sampai tak terhingga. Dan ayat ini ya, sangat erat ya, kaitannya dengan beberapa ayat lain yang ada di dalam Al-Quran ya, di antaranya ya, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Atau di ayat lain juga mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha.
Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan seperti apa yang dia lakukan. Atau wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya sebagaimana tadi ayat ini mengibaratkan bahwasanya dunia itu sebagai ladang. Kemudian manusia sebagai petaninya yang bercocok tanam, yang menanam benih atau bibit. Kemudian amal perbuatan itulah bibitnya atau benihnya. Kemudian sarana-sarana dan wadah-wadah, fasilitas-fasilitas yang Allah anugerahkan kepada umat manusia untuk bisa mengembangkan amalnya itu menjadi pahala yang indah. Itu diibaratkan sebagai hujan yang menumbuhkan tanaman. Begitu pula wadah fasilitas yang Allah berikan kepada umat manusia untuk dia jadikan amal solehnya ini menjadi pahala yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana bibit itu beraneka ragam dan bermacam-macam, ada bibit yang menghasilkan buah yang sangat sedikit, kemudian tidak manis, apakah kecut atau pahit, kemudian sebentar sekali. Tapi ada juga bibit yang menghasilkan buah yang sangat banyak sekali, tak terhingga banyaknya, kemudian manis dan selama-lamanya, tidak mengenal musim, selalu memberikan buah setiap saat, selama-lamanya. Nah, begitu pula juga amal soleh, amal perbuatan manusia. Ada amal perbuatan yang hanya menghasilkan manfaat yang sangat-sangat sedikit dan cepat hilang. Manfaatnya itu pun juga tidak maksimal didapatkan. Kurang manis, kurang asyik, kurang indah, belum terpuaskan, masih menginginkan lebih dari itu, tetapi sudah hilang. Tetapi ada juga amal perbuatan yang mana hasilnya adalah pahala yang sangat indah sekali, hal yang sangat bermanfaat sekali dan permanen, terus-menerus, berkelanjutan, abadi, tidak pernah sama sekali hilang manfaatnya. Nah, inilah amal perbuatan yang diniatkan untuk akhirat. Maka hasilnya akan membuahkan kebahagiaan yang hakiki, membuahkan kesempurnaan yang hakiki dan terus-menerus selama-lamanya. Nah, berarti di sini kata yuridu, man kana yuridu harsal akhirah. Kata yuridu di sini berarti menunjukkan niat. Dan begitu pula tujuan manusianya. Nah, jadi yuridu di sini menunjukkan niat dan tujuan manusianya, yang mana tujuan mereka itu berbeda-beda. Ada niatnya untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan hasilnya di akhirat. Tetapi kalau dia niatnya di dunia, dia akan dapat sebagiannya di dunia, tetapi di akhirat dia sudah tidak dapatkan. Yuridu ini berkaitan dengan niatnya manusia, dan begitu pula tujuan manusianya, dan ini yang menjadi penentu akan bernilainya
perbuatan itu atau tidak bernilainya perbuatan itu di akhirat kelak. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat suci ini, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki atau yang berkeinginan hasil tanamannya dia dapatkan di dunia, maka kami berikan kepadanya minha, itu sebagian darinya. Jadi bagi yang berkeinginan hasilnya untuk dunia dan dia ingin dapatkan hasilnya di dunia, orang yang beramal, orang yang berbuat, motivasinya adalah dunia, orientasinya adalah dunia, hasilnya dia ingin nikmati di dunia ini, dia ingin dapatkan di dunia ini, maka dia akan diberikan tidak semuanya, tetapi hanya sebagian saja yang akan diberikan kepadanya. Beda dengan kalau orang berorientasi kepada akhirat, ketika motivasinya adalah akhirat dan dia berbuat di dunia ini, beramal di dunia ini untuk akhiratnya, maka hasilnya bukan persis tapi malah dilipat gandakan, tidak kurang sama sekali tapi malah dilipat gandakan. Tetapi orang yang orientasinya dunia, motivasinya dunia dan dia ingin menikmati di dunia ini hasil perbuatannya, maka bukan semuanya yang dia bisa dapat, tetapi hanya sebagiannya saja yang bisa diberikan kepadanya, yang dia bisa dapat. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia yang menghendaki kehidupan duniawi itu tidak akan pernah puas. Berapapun dia dapatkan, tetap tidak akan pernah puas dan tetap pasti merasa kurang. Sehingga apapun yang dia usahakan di dunia ini, tetap pasti merasa kurang hasilnya. Karena dunia ini adalah dunia ganggu, dunia yang tidak bisa diperkirakan. Karena antara satu dengan yang lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga tidak sedikit terjadi gesekan, terjadi benturan. Sehingga itu semua yang bisa mempengaruhi tidak maksimalnya hasil usaha yang kita ingin dapatkan di dunia ini. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya di akhirat sedikit pun bagian untuknya. Jadi para pencari dunia dan hanya beramal untuk manfaat duniawi dan hanya berorientasi kepada dunia, dan dia hanya ingin menikmati hasilnya di dunia ini, tidak ada sama sekali niat ukhrawinya, maka dia tidak akan mendapatkan hasil apapun di akhirat. Sebagaimana ayat Quran mengatakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan selain daripada apa yang dia telah usahakan. Memang usahanya untuk dunia saja, bukan untuk akhirat, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu pun di akhirat kelak. Sudah diberikan di dunia hasil usahanya, tapi tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan. Tapi kan memang tujuannya untuk dunia, dan seperti itulah hukum dunia, tidak akan pernah terpuaskan. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya hanya satu yang bisa membuat anak Adam ini terpuaskan, yaitu tanah, ketika dia sudah berada di bawah tanah. Kemudian di ayat lain juga menyebutkan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah.
Ya, kalian terlalu cinta kepada dunia yang cepat hilang kenikmatannya, dan kalian mengabaikan akhirat. Ya, karena itulah dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya jelas ayat ini membahasakan akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Harus lebih diprioritaskan dibanding dunia. Bukan juga berarti kita harus meninggalkan dunia secara total dan tidak boleh menikmati apapun di dunia ini. Di dunia ini banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyak hiasan-hiasan dan keindahan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Itu semua menunjukkan bahwasanya tidak ada salahnya kita menikmati apa-apa yang ada di dunia ini, sebagaimana kita telah kaji di tadabbur-tadabbur sebelumnya. Selama tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selama menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya. Apa yang dia capai di dunia ini, apa yang dia nikmati di dunia ini, dia tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tetapi di ayat ini menegaskan bahwasanya harus punya pandangan dunia ilahi. Harus memiliki pandangan panjang ke depan. Dan itulah yang harus diprioritaskan, yaitu akhirat. Kenapa? Paling tidak di dalam ayat ini mengisyaratkan perbedaan antara motivasi dunia dengan motivasi akhirat. Kalau motivasi dan orientasi kita akhirat, maka hasilnya membesar, meluas, menyempurna. Sementara kalau orientasi kita dunia, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hanya sebagian kecil yang kita bisa raih dan dapatkan. Itu pun kalau kita dapatkan. Tidak ada yang bisa mendapatkan sempurna di dunia ini, sebagaimana tadi kita telah bahas di pelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, orang yang orientasinya akhirat, motivasinya akhirat, yang ingin mendapatkan hasil perbuatannya di akhirat, dia akan tetap mendapatkan sesuatu di dunia ini. Tetapi orang yang orientasinya dunia, tidak ada orientasi ukhrawi di dalam amal perbuatannya, maka dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Sebagaimana tadi di pelajaran yang ke-6 telah kita bahas. Kemudian orang yang orientasinya ukhrawi, motivasinya ukhrawi, dia akan mendapati semua harapan-harapannya, bahkan dilipat kali gandakan, bahkan yang tidak terbayangkan sebelumnya, lebih daripada apa yang dia bisa bayangkan dia akan dapatkan di akhirat nanti. Sementara orang yang orientasinya dunia, motivasinya dunia, dan ingin mendapatkan hasilnya di dunia, dia hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja yang dia bisa dapatkan. Pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu man kana yuridu harsal akhirah. Kemudian wa man kana yuridu harsad dunya. Di situ kata yuridu diulang 2 kali. Yang berkehendak hasil panennya di akhirat, yang berkehendak hasil panennya di dunia. Yaitu menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan dalam memilih, dalam berikhtiar, dalam menetapkan keputusannya, dan dalam beramal. Jadi ajaran Islam itu jauh sekali dari
ya paham Jabariyah atau paham ya, fatalisme. Ya, kebebasan inilah yang akan menjadi hujjah ya di akhirat kelak. Ketika kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di akhirat kelak, maka Allah akan menjadikan ya, kebebasan yang Allah telah anugerahkan kepada manusia sebagai hujjah. Begitu pula juga kita manusia, kita tidak bisa mengelak dari hujjah ini, yaitu hujjah kebebasan. Kita tidak akan mungkin ya, merasa dizolimi nanti di sana. Kita tidak mungkin merasa sedang dipaksa melakukan keburukan yang sementara kita tidak inginkan ya, dan kita tidak harapkan. Tetapi ya, kebebasan ini merupakan anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia, dan manusia menyadari itu semua, sehingga ini akan menjadi hujjah ya, di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat suci ini ya, bahwasanya nilai perbuatan manusia itu ya, bergantung ya kepada tujuan dan niatnya. Itu yuridu harsal akhirah atau yuridu harsat dunia. Perbuatannya akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia meniatkan amal perbuatannya itu untuk akhirat. Nilainya tidak ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa hasil perbuatan yang dia lakukan di dunia di akhirat nanti. Itu karena niatnya ya yuridul harsat dunia. Ya, niatnya karena ya berkeinginan hasilnya dia dapatkan di dunia ini. Nah, jadi niat dan tujuan itu yang mempengaruhi nilai amal perbuatan kita. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ya, semua ya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang didapatkan oleh manusia di dunia ini, begitu pula di akhirat kelak, baik untuk ahli dunia maupun untuk ahli akhirat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disyaratkan di dalam ayat ini, nazid lahu nahnu, ya, nazid lahu kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melipat gandakan. Nu'tihi minha, kami yang akan memberikan hasil ahli dunia ini sebagiannya, tidak semuanya. Ya, juga nu'tihi nahnu, yaitu kami. Jadi semua yang didapatkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, termasuk manusia, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hikmahnya dan berdasarkan kehendaknya yang berdasarkan kepada keadilan dan rahmat dan hikmah. Dan juga di ayat ini, ketika kita sambung dengan ayat sebelumnya, memberikan rasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar biasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Ya, yang mana berbentuk penegasan yang sangat kuat. Bagi yang memahami sastra Arab, dia akan merasakan penegasan ini. Karena di dalam ayat ini dengan ayat sebelumnya itu terdapat namanya iltifat. Iltifat minal ghaibah ilal mutakallim, yaitu pengalihan dari orang ketiga ke orang pertama. Yang mana ayat sebelumnya mengatakan wahuwal qawiyul aziz, dia ya, yang maha kuat dan maha perkasa. Nah, tiba-tiba di ayat ini mangkana yuridu harsal akhirah nazid nahnu, ya, menjadi ya, pihak pertama. Ya, di dalam ya, ilmu balaghah ya, disebutkan ini adalah penegasan
dan menunjukkan keagungan dan keluar biasaan. Jadi jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua hasil dari perbuatan umat manusia, baik yang bertujuan duniawi maupun yang bertujuan ukhrawi. Dan itu berdasarkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalamnya ya, berdasarkan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya ya, peran manusia ya, di dalam amal perbuatannya itu adalah ya, memilih, kemudian memutuskan, ya, kemudian meniatkan, berkomitmen, dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Adapun hasilnya itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hanya dianjurkan dan diharuskan untuk memilih, memutuskan, berniat, berkomitmen, kemudian beramal dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Adapun hasilnya, ya semuanya ya, itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita selalu garis bawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzolimi ya hambanya sedikit pun. Maha adil, bahkan maha rahim dan rahman. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya manusia adalah makhluk yang luar biasa, memiliki potensi, kemampuan, ya, dan keinginan yang tak terbatas. Makhluk ya, yang namanya manusia itu memiliki keinginan dan kehendak yang tak terbatas dalam mencari segala bentuk kesempurnaan dan berbagai macam bentuk kebahagiaan. Dan ini adalah hal yang alami, bahkan fitrawi bagi manusia. Tidak ada sama sekali manusia yang berkeinginan kepada hal yang kurang atau hal yang rusak, hal yang tidak bagus, hal yang lemah, hal yang dipenuhi dengan derita. Tidak akan ada. Ya, manusia semuanya berkeinginan kepada hal yang sempurna, hal yang bahagia, ya, hal yang baik, dan seterusnya. Semua amal perbuatan manusia itu, siapapun itu, ya, semuanya bertujuan untuk meraih kesempurnaan dan kebahagiaan versinya masing-masing. Dan setiap perbuatan umat manusia itu juga tidak lepas dari usaha untuk menyingkirkan berbagai macam bentuk kekurangan ataupun kelemahan yang dia rasa miliki di dalam dirinya. Itu sesuatu yang fitrawi dan alami bagi manusia. Tetapi ya, ini semuanya ya, bisa terwujud ya, dengan baik jika semuanya itu berjalan di dalam koridor dan berdasarkan instrumen yang benar dan terarah, ya, sesuai petunjuk dan tuntunan yang Allah telah anugerahkan kepada manusia melalui ajaran suci dan melalui akal sehat dan melalui manusia-manusia suci dan melalui kitab suci, ya, merupakan tuntunan manusia untuk mengaktualisasikan potensinya yang luar biasa ini, untuk ya, meluruskan ya, keinginan-keinginan yang tak terbatas itu sehingga mencapai kesempurnaan yang sesungguhnya, mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, karena itulah ya, orang yang berusaha betul-betul berjalan
di dalam koridor dan instrumen yang Allah telah anugerahkan kepada umat manusia, maka pasti dia akan berorientasi kepada akhirat. Pasti dia akan lebih memilih kehidupan yang abadi daripada kehidupan yang fana. Ya, pasti dia akan prioritaskan akhirat ya, daripada ya, kehidupan dunia ini. Pasti dia akan menanam pohon yang hasilnya membuahkan sangat banyak dan tak terbatas dan manis dan indah, daripada menanam pohon ya, yang buahnya sangat sedikit, tidak manis, kemudian cepat hilang dan cepat habis. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, kita bisa ya, melihat ya, tanda-tandanya. Berarti orang yang memiliki kehendak ukhrawi, orang yang yuridu harsal akhirah, orang yang punya orientasi ukhrawi, motivasi ukhrawi, amal perbuatannya ditujukan untuk akhiratnya. Orang yang sudah berjalan di dalam koridor dan instrumen yang benar dan terarah sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di antaranya dia akan memiliki pandangan yang luas dan panjang ke depan. Kemudian di antara tanda-tandanya juga adalah hatinya yang sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Yang mana hatinya sudah akhirat yang selalu dijadikan sebagai tujuan. Dunia di dalam pandangannya adalah perantara. Kemudian imannya yang sudah kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyangkan lagi keimanannya. Kemudian orang yang sudah bisa mengenal keabadian dan kefanaan. Dia sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang abadi, mana yang bersifat sementara. Dan ini tidak mungkin bisa diraih tanpa perjuangan dan tanpa hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita kaji di tadabbur-tadabbur sebelumnya. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya mencari ya, duniawi dan ukhrawi itu, atau beramal, berbuat untuk dunia ataupun untuk ukhrawi, kedua-duanya membutuhkan usaha dan kerja keras. Tidak ada satu pun yang bisa diraih dengan bersanteria, dengan tidak bergerak, dengan tidak bekerja. Sebagaimana juga telah kita bahas di tadabbur-tadabbur ya, sebelumnya. Ya, sebagaimana menanam ya, dan bertani, ya, itu tidak lepas dari usaha dan ya, kerja keras. Mau menanam pohon apa saja, ya, itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Ya, karena itu, ya, sebaiknya manusia itu berusaha menanam pohon yang buahnya sangat manis, yang sangat banyak, yang tidak terputus-putusnya dalam memberikan buahnya. Ya. Daripada menanam pohon yang buahnya sangat sedikit, tidak manis, dan hilang dengan cepat, belum terpuaskan sudah tidak ada lagi. Ya, padahal sama-sama membutuhkan kerja keras, sama-sama membutuhkan usaha. Ya, mending kita arahkan usaha kita ya, dan kerja keras kita untuk jangka panjang, untuk keabadian, daripada mensia-siakan usaha dan kerja keras kita ini kepada hal-hal yang bersifat fana ya, dan cepat hilang. Dan nanti di akhirat kita gigit jari tidak mendapatkan apapun di akhirat kelak. Karena ujung-ujungnya
semuanya harus berusaha dan kerja keras. Dan ini juga sekedar mengisyaratkan bahwasanya tidak ada kata santai di dalam Islam. Tidak ada kata malas dalam Islam. Untuk bekerja dunia saja harus kerja keras, apalagi untuk akhirat. Makanya sering juga saya mengisyaratkan kepada santri-santri bahwasanya terkadang ada orang yang mengatakan, untuk apa sih dunia? Ya, kita tidak akan bawa mati. Ketika kita mati, kita hanya bawa kain kafan saja di tanah 1x2 paling tidak. Nah, ini bahasa yang sudah lumrah dibahasakan oleh banyak orang, dan ini adalah perkataan yang benar. Ya, namun kita bisa menguji apakah dia benar-benar berprinsip seperti itu atau tidak dari amal perbuatannya. Kalau ternyata dia tidak berbuat banyak di dunia ini karena alasannya seperti tadi, tetapi tidak berbuat untuk akhirat juga dengan maksimal, dengan kerja keras, dengan upaya yang habis-habisan, ya, berarti ini hanya sekedar alasan. Ya, karena orang yang berorientasi akhirat pasti akan lebih kerja keras lagi. Pasti tidak akan lebih berusaha lagi. Tidak mungkin dia santai. Ya, ketika dia sudah bisa mengenal keabadian, sudah bisa menjangkau betapa indahnya alam akhirat, maka tidak mungkin dia berdiam diri, tidak mungkin dia beramal ala kadarnya. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya ayat ini sebagaimana tadi disyaratkan di pelajaran pertama, bahwasanya ayat ini menggambarkan world view atau pandangan dunia yang ada pada manusia. Yaitu ada dua pandangan dunia kalau kita mau tarik secara garis besarnya, yaitu pandangan dunia ilahi dan pandangan dunia materialisme. Perbedaan yang mendasar antara dua worldview ini atau antara dua pandangan dunia ini yaitu terletak pada eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, pencipta alam semesta, dan adanya eksistensi atau adanya wujud yang berbentuk non materi, dan begitu pula adanya hari akhir. Pandangan dunia ilahi menerima dan meyakini hal ini, sementara pandangan dunia materialisme dia menolak dan mengingkari hal-hal ini. Nah, di sini jelas Islam dan Al-Quran menunjukkan worldview ilahinya. Bahwasanya inilah pandangan dunia ilahi, yaitu ketika orang berorientasi kepada akhirat. Tidak menyempitkan hidupnya hanya di dunia ini, tetapi dia membuka pintu lebar-lebar untuk alam akhirat, dan dia yakin bahwasanya dia akan melanjutkan perjalanan hidupnya ini ke akhirat. Bahkan itulah sebagai tujuan perjalanan hidupnya. Dunia ini hanyalah sebagai perantara, hanyalah sebagai mazro'ah, hanya sebagai ladang untuk menanam, dan panennya di akhirat kelak yang pasti Allah lipat gandakan. Yang pasti Allah akan karuniai dengan anugerah dan rahmat yang luar biasa. Dan di sanalah kita akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Masih banyak lagi pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini, tetapi sekali lagi karena waktu sangat membatasi kita, padahal banyak sekali pelajaran menarik dari ayat ini, dan begitu pula di ayat-ayat lain, tapi karena dibatasi oleh waktu sehingga kita tidak bisa banyak menarik pelajaran dari setiap ayat. Mudah-mudahan dipertemukan di kesempatan berikutnya. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.